Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi salah satu video dari Muflis Safitra, ya, yang mana di dalam video nanti yang akan kita saksikan, Muflis Safitra ini mengatakan bahwasanya akidahnya Ibnu Abbas itu berakidah bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai kaki, dan tidak mungkin orang yang ada di eranya setelah Ibnu Abbas, atau kita bahasakan orang yang ada di sekarang itu, di dalam kebenarannya itu lebih benar daripada Ibnu Abbas. Oleh karena itu Muflis Safitra mengatakan Ibnu Abbas yang benar, begitu. Tapi sebelum kita banyak mengkomentari, kita saksikan dulu videonya dari Muflis Safitra, ya. Ibnu Abbas, agar Ibnu Abbas ini paham Al-Quran, doa Nabi pasti dikabulkan. Kemudian Ibnu Abbas memiliki satu pemahaman, dan ada orang di zaman sekarang memiliki pemahaman yang bertentangan dengan Ibnu Abbas. Maka siapakah yang kira-kira berada di atas kebenaran? Ibnu Abbas. Mungkinkah orang di zaman sekarang justru lebih tepat daripada Ibnu Abbas? Tidak mungkin. Contoh, Ibnu Abbas punya keyakinan bahwa Allah punya kaki. Kata Ibnu Abbas, firman Allah Ta'ala, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah seluas langit dan bumi. Itu maksudnya kursi adalah tempat kakinya Allah. Kalau kita lihat penjelasan dari Muflis Safitra di dalam video tersebut, dia mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas ini merupakan salah satu sahabat yang didoakan Nabi langsung untuk biar faham atau agar faham terhadap Al-Quran atau tafsir, begitu bahasanya, ya. Kemudian ketika Ibnu Abbas ini dibandingkan dengan orang sekarang, maka tentu Ibnu Abbas itu lebih benar. Sedangkan Ibnu Abbas ini berkeyakinan bahwasanya Allah Ta'ala ini mempunyai kaki. Terbukti ketika Ibnu Abbas itu mengomentari atau mengartikan ayat Al-Quran, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Lafadz kursi oleh Ibnu Abbas itu dikatakan oleh Muflis Safitra bermakna sebagai mawdi'ul qadama ini, yaitu tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertanyaannya, benar apa tidak yang disampaikan oleh Muflis Safitra ini? Kita lihat di dalam salah satu kitab tafsir, ya. Saya tidak menyajikan beberapa tafsir karena menurut saya satu saja sudah cukup, ya, dan tidak perlu banyak tafsirnya. Di sini saya akan membacakan salah satu tafsir, yaitu tafsir Thabari. Di sini ini menjelaskan begini. Ketika menjelaskan ayat wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, di sini dijelaskan tentang beberapa atau tentang komentar ulama tentang masalah ayat ini. Pertama begini, di sini dikatakan al-qaulu fi ta'wili qauli ta'ala wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ikhtalafa ahlu ta'wil fi ma'na al-kursi alladhi akhbarahu Allah Ta'ala dzikruhu fi hadhihi al-ayati annahu wasi'as samawati wal ardh faqala ba'dahum huwa ilmu Allah Ta'ala dzikruhu. Jadi artinya bahwasanya mengomentari atau tafsiran dari ayat wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, ulama itu berbeda-beda pendapat. Jadi banyak pandangan, ya. Kemudian bagaimana pandangannya? Di sini disebutkan zakaroman qala dzalika. Jadi yang mengatakan bahwasanya yang disebut dengan kursi itu adalah ilmu Allah, maka zakaroman qala dzalika haddatsana Abu Quraib Wasallim bin Junadah qala haddatsana Ibnu Idris an Mutraf ini an Ja'far bin Abil Mughirah an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas. Wasi'a kursiyuhu, jadi wasi'a kursiyuhu ini qolah kursiyuhu ilmuhu. Jadi menurut Ibnu Abbas atau yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang disebut dengan ayat atau arti dari ayat kursiyuhu itu adalah ilmuhu atau ilmullah. Jadi tidak benar apa yang disampaikan oleh Muflis Safitra yang mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas itu mengatakan bahwasanya arti dari lafadz atau dari ayat kursiyuhu itu adalah mawdi'ul qadama ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu salah. Jadi bukan yang dimaksud Ibnu Abbas adalah itu adalah tempat kedua kakinya Allah Ta'ala, itu bukan. Tapi yang benar itu menurut Ibnu Abbas itu adalah ilmullah, jadi ilmunya Allah. Jadi ini sudah jelas dan terang bahwasanya Muflis Safitra ini sudah berdusta atas nama Ibnu Abbas. Entah kedustaannya ini disengaja atau dia memang ada unsur lupa atau tidak sengaja, wallahu alam. Yang jelas itu salah. Ini begini, kalau
kita jelaskan lebih apa ya, lebih kita kaitkan dengan beberapa permasalahan ini begini. Muflis Safitra ini terlalu menjustifikasi seseorang itu menanyakan tentang begini, mana landasan kamu yang mengatakan ini dan itu, ulama salaf yang menjadi pijakan kamu. Sedangkan dia sendiri, Muflis Safitra ini tidak melihat bahwasanya ketika dia berbicara tentang masalah dalam kasus yang ini, dia tidak melihat bahwasanya apa yang dia sampaikan itu tidak benar atau salah. Kan ini gimana ya? Ini disebut sebagai simalakama, menuduh orang atau menjustifikasi orang ini jelek misalnya, atau tidak bersanad, sedangkan diri sendiri itu tidak bersanad juga. Itu kan ya begitulah bahasanya seperti itu. Kemudian sebenarnya siapa yang berkata bahwasanya atau yang berkeyakinan atau berakidah bahwasanya kursiyu itu di dalam ayat wasi'a kursiyus samawati wal ard, yang mengatakan atau yang berkeyakinan itu adalah merupakan tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di tafsir Tabari ini dikatakan waqala akharuna al-kursi mawdi'ul qadama ini. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya yang disebut dengan kursi di sana adalah tempat pijakan Allah Subhanahu wa taala atau tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali begini, bahwasanya ulama salaf itu memang kalau kita lihat ada dua keyakinan tentang masalah akidah untuk masalah ayat yang mutasyabihat. Pertama dia adalah takwil, kedua itu tafwid. Tafwid itu kalau kita gampangkan maknanya itu dengan makna itu no comment begitu. Kalau takwil itu memaknai suatu tidak pada lafadznya atau pada dohir ayatnya begitu atau lafadznya begitu. Di sini dikatakan dzakara man qala dzalika haddatsani Ali bin Muslim At-Tusi dan selanjutnya qala al-kursi mawdi'ul qadamaini. Jadi memang ada sebagian ulama yang menafsiri bahwasanya yang dimaksud di dalam ayat wasi'a kursiyus samawati wal ardh itu adalah merupakan tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi yang mengatakan itu bukan Ibnu Abbas. Kalau yang dikatakan Muflis Safitra itu adalah yang mengatakan atau yang berkeyakinan bahwasanya lafaz kursi di dalam ayat tersebut adalah tempat kakinya, kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ibnu Abbas, itu ya jelas keliru apa yang dikatakan oleh Muflis Safitra. Ini sebenarnya yang harus dikoreksi oleh teman-teman, oleh khususnya teman-teman Salafi Wahabi ya, atau yang YouTubernya atau ustadz-ustadznya. Kalau memang ada salah di ustadznya, maka kita jelaskan itu salah juga, itu tidak bisa kita membenarkan suatu hal yang salah begitu. Atau begini, ketika kita menyalahkan contoh di dalam kasus misalnya Ustadz Adi Hidayat, kalau memang salah kita jelaskan pendapatnya ulama ini yang salah, ini yang benar begitu. Tidak tidak menjustifikasi dengan bahasa yang kurang bagus begitu. Sebenarnya di dalam pengertian sesuatu pengertian yang memang tidak ada nas yang harus diarahkan ke A atau ke B, maka khilaf di sana dimungkinkan untuk terjadi, termasuk di dalam kasusnya Ustadz Adi Hidayat ini. Kalau di dalam kasusnya Muflis Safitra ini kita tidak bisa katakan ada khilaf begitu, karena sudah jelas ketok moto bahwasanya Muflis Safitra ini di dalam dia menyampaikan dakwahnya, menyampaikan fatwanya atau pengertiannya atau doktrinnya itu salah begitu. Karena Ibnu Abbas tidak mengatakan lafaz kursi di sana bermakna mawdi'ul qadamaini, tapi bermakna ilmullah. Ini kan jelas salah, tidak ada khilaf di sana begitu. Jadi kalau ini ya jelas-jelas salah begitu. Yang begini kadang luput dari pandangan para YouTuber Wahabi gitu atau ustadz-ustadz Wahabi, malah melihat kepada tempat yang lain yang di sana ada khilaf di dalam pemahamannya begitu. Tapi di luar itu semua kita harus memang bisa menjadi orang yang menilai secara objektif begitu. Kalau kita katakan ini salah, maka kita harus memberikan satu dalil salahnya di sini. Kalau hanya perbedaan pemahaman, itu mungkin tidak menjadi satu titik yang memang harus jadi pembahasan. Kalau misalnya katakan salah, kalau benar ya jelaskan dalilnya ini begitu. Itu enak, relevan begitu. Tidak berat ke kanan atau berat ke kiri begitu bahasanya ya. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.